7 kakak perempuanku cantik bab 1010 Saya memiliki harapan besar bahwa semua makhluk adalah sama. Lu Yun, apa maksudmu kau tidak akan melepaskanku? Bunuh aku dan kamu tidak akan pernah melihat putri ketujuh selama sisa hidupmu. Tidak masalah, kita akan mati bersama. Lu Yun tidak menanggapi, dan pedang api ilahi di tangannya samar-samar mengeluarkan suara burung phoenix. Saat mata Jisuang bertabrakan dengan mata Lu Yun lagi, hati dan jiwanya terkejut. Tidak ada kebencian di mata Lu Yun, juga tidak ada intimidasi. Dia terlihat tidak bertuhan, tapi dia seperti dewa dari surga. Bahkan, aura halus terasa di tubuh Lu Yun. Pada saat ini, Lu Yun telah memasuki kondisi dua kelupaan yang misterius dan misterius. Dia berani membuat terobosan pada saat duel hidup dan mati. Ki sejati hitam di tangan Jisuang dengan cepat mengembun, dan di belakangnya, lusinan pedang hitam besar siap diluncurkan. Tangan Lu Yun, dengan lembut jatuh. Sebuah pedang Ki melewati Ji Shannon seperti angin sepoi-sepoi, dan puluhan pedang hitam Ki di belakang Ji Shannon langsung menghilang menjadi asap. Sepotong sinar matahari menembus langit yang gelap dan menyinari tubuh Ji Shannon. Dia melihat dengan tidak percaya ke udara dan menggelengkan kepalanya, tertawa getir, bagaimana ini mungkin? Karena pada saat ini, retakan sepanjang 100 kaki muncul di langit. Saat sinar matahari menghantam bumi, kekaisaran api ilahi sekali lagi hidup. Kamu pergi. Kamu tidak bisa menang melawanku. Tubuh Jisuang bergetar, apa katamu? Kamu membiarkan aku pergi. Lu Yun terdiam dan tidak berniat untuk terus bergerak. Jisuang menggigit bibirnya yang harum, dan tubuhnya berubah menjadi asap hitam, menghilang. Lu Yun, bantuan ini, aku berhutang budi padamu. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan membalas budi dengan tidak membunuhmu. Kali ini aku yang kalah, lain kali, aku pasti tidak akan kalah. Nona kecilmu masih menunggumu di kediaman kerajaan Qingzu. Lu Yun membuka jiwa sucinya sampai dia merasakan Ji Frost berjalan pergi dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menancapkan pedang api ilahi ke tanah, memaksa dirinya sendiri untuk tidak jatuh. Pedang itu barusan tampak sederhana. Tapi itu sudah menguras tubuh Lu Yun dan mengeluarkan kekuatan penuh dari pedang api ilahi. Bukannya Lu Yun benar-benar ingin melepaskan Jisou, jurus itu akan baik-baik saja jika membunuh Jisou. Jika itu tidak membunuh Jisou, maka semuanya akan berakhir. Hanya saja kekuatan pedang ini telah melampaui imajinasi Lu Yun. Pedang ini benar-benar berhasil menghantam langit, menciptakan sebuah retakan. Pedang ini sebenarnya mampu menyebarkan kehidupan ke seluruh kerajaan api ilahi dengan bantuan sinar matahari. Dan semua kekuatan ini berasal dari pedang api ilahi yang memiliki jiwa pedang. Tidak heran Ji Shannon lebih suka tidak mengejar permaisuri Yun sejak awal dan mengambil pedang api ilahi ini. Senjata ilahi yang telah diwariskan dari kekaisaran api ilahi selama bertahun-tahun benar-benar kuat. Hanya saja gerakan ini terlalu menguras tenaga pedang api ilahi itu sendiri, dan pedang api ilahi tidak tahu kapan akan pulih. Lu Yun sudah mengetahui kekuatan jurus ini, dengan jurus ini, bahkan jika itu berada di alam surgawi abadi, Lu Yun pasti akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya, satu jurus pembunuh lagi. Kali ini lukanya sendiri begitu parah sehingga dia praktis membakar masa hidupnya. Aku benar-benar tidak tahu kapan dia akan bisa memulihkan kultivasinya. Saudara Lu Yun, kami kembali. Kami membawakan Anda yang dapat diisi ulang. Harta karun yang bisa diisi ulang, kodok kecil itu adalah saudara kita. Ya, kita semua tahu bahwa saudara Lu Yun suka berteman. Rencana. Kerang penelan surga yang sangat besar mendarat di tempat tersebut bersama dengan 9 bayangan naga. Liuran memeriksa sekelilingnya dan tidak ada tanda-tanda Jisou, sepertinya Jisou juga berada dalam situasi yang fatal. Ini, benda apa ini? Longda memandang Lu Yun yang lemah, dan tahu bahwa Lu Yun hanya menang telak dalam pertempuran dengan Jisou, dan dia sudah sangat kelelahan.
Longda mengulurkan tangan dengan cakarnya dan meraih kekosongan. Sebuah luka menganga di perut kerang penelan surga. Saudara Luyun, cepat. Harta karun yang bisa diisi ulang ada di sini. Kerang penelan surga memandang Longda dengan ekspresi bingung. Kakak, apa ini? Longda mengutuk, sialan, sumpah darah. Aliansi darah. Apakah kamu mengerti? Luyun tidak peduli. Dia tidak tahu di mana orang-orang ini menangkap roh-roh itu. Dia langsung mulai meminum darah kerang penelan surga dalam tegukan besar. Melihat ini, kerang penelan surga berseru, orang baik, kamu menyebutnya sumpah darah. Kamu menggunakan darahku sebagai sup penyembuh. Longda menjelaskan dengan hati-hati, sebagai saudara yang baik, semakin banyak darah yang Anda miliki, semakin penting saudara Luyun memikirkan Anda. Ya, apakah itu menyentuh? Tidak berani bergerak, wajah kerang penelan surga bergerak-gerak. Kerang penelan surga tertegun oleh tindakan Luyun. Anak ini, apakah dia masih manusia? Luyun tidak terlalu peduli, tubuhnya sendiri sekarang sudah lemah sekali. Selain itu, darah kerang penelan surga ini sebenarnya lebih kental dari darah harimau roh api merah. Dan saat sejumlah besar darah esensi mengalir masuk, bintang Dao ketiga berkembang dengan cahaya yang kuat. Segera setelah itu, bintang Dao keempat juga menyala. Saat bintang Dao keempat menyala, luka-luka Luyun mulai pulih dengan cepat. 10 menit kemudian, tubuh Luyun sudah pulih dari sebagian besar luka-lukanya dan tanpa malu-malu bersendawa. Dia menatap Longda, Longda, dari mana kau mendapatkan roh binatang ini, jauh lebih kuat dari harimau roh api merah. Itu benar-benar harta karun yang bisa diisi ulang. Sudut mulut kerang penelan bergerak-gerak, itulah yang dimaksud dengan harta karun yang dapat diisi ulang. Apa yang terjadi dengan ikatan yang dijanjikan? Di mana sumpah darah? Ketika Longda mendengar kata-kata Luyun, dia tertawa terbahak-bahak, si gendut itu, Kaisar air surgawi, sebenarnya berubah menjadi kerang penelan surga, katakan padaku apakah kamu terkejut atau tidak. Itu liuran. Mata Luyun membelalak saat dia melihat kerang penelan surga yang lemas di tanah, dan hatinya benar-benar merasakan sedikit rasa sakit. Ya, liuran ini benar-benar sial juga. Dia hampir mengosongkan seluruh air suci Tianyi dari Kekaisaran Tianshui, hanya untuk kemudian menemukan bahwa Luyun sebenarnya memiliki segel api kekaisaran, yang bahkan lebih kuat dari segel api ilahi, di tangannya. Belum lagi fakta bahwa dia dipukuli oleh Qin Ruoxue, tetapi hanya untuk menyebutkan 9 naga tua yang nakal ini. Tingkat kultivasi mereka jauh dari dunia mereka sendiri. Namun, mereka pertama kali menghancurkan formasi air ilahi satu surgawi mereka, dan ketika mereka mengungkapkan bentuk aslinya dan ingin menunjukkan kekuatan mereka, mereka ditekan oleh garis keturunan mereka. Setelah itu, dia bahkan bertemu dengan manusia sesat yang memperlakukannya sebagai obat mujarab dan harta yang dapat diisi ulang. Cisuang, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Luyun tidak bisa menahan nafas. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa membuka bintang Dao keempat membutuhkan darah saripati yang lebih langka lagi, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditemukan. Siapa yang tahu bahwa seekor kodok, tidak, kerang penelan surga yang langka dan kuat akan jatuh dari langit, dan kebetulan darah esensi dari kerang penelan surga ini mampu menerangi bintang Dao keempat. Batuk-batuk, liuran, kesalahan yang kamu buat, kamu tidak bisa mati 100 kali cukup. Luyun, yang telah pulih dari lukanya, berada dalam suasana hati yang lebih baik untuk beberapa saat. Tapi kamu bukan tipe orang yang dosanya tidak bisa dimaafkan. Saya bukan orang yang tidak hitam dan putih. Aku sangat suka berteman, baik kamu manusia maupun binatang, dan selama kamu menganggukkan kepala, mulai sekarang, kita adalah saudara. Kerang kecil, aku tahu bahwa kamu, sebagai roh binatang, akan mengalami kesulitan yang tak terhitung dalam hatimu di dunia manusia. Tahukah kamu mengapa kami mengikuti saudara Luyun? Untuk membantu Luyun dan mencapai hal yang besar. Artinya, semua makhluk adalah sama. Pada saat itu,
Anda akan dapat menunjukkan wajah asli Anda dan tidak ada yang akan meremehkan Anda. Tubuh besar kerang penelan surga berguncang dengan keras. Air mata terus mengalir di matanya. Saudara Lu Yun, terimalah penghormatan saya. Lu Yun tersenyum kecut, biaya. Tidak, adik kerang kecil, apakah Anda tahu ada saudara dengan darah esensi yang lebih langka? Panggil untuk berkumpul untuk mengobrol dan minum teh.